Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fituni Zamzam, dengan NIM 1910401919. Mata kuliah Tata Laksana Manajemen. Ingin menjelaskan tentang materi pokok 4 permasalahan, yaitu tentang paradigma, tentang etos, tentang etis, dan tentang teknik. Jadi di sini saya akan menjelaskan masing-masing secara singkat, namun lumayan cukup jelas. Dan pertama-tama kita masuk dari lembaga yang misalnya saya pilih adalah lembaga kursus Primagama. Dan paradigma ini kita masuk ke pembahasannya. Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, kognitif, bersikap afektif, dan bertingkah laku konatif. Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. Jadi misalnya contohnya paradigma ini menurut saya dalam kursus Primagama, jadi kayak menumbuhkan minat bakat itu siswa-siswi jika ingin mengikuti kursus lembaga tersebut dan ingin mencapai purpose goalnya, maka kita bisa mengikuti lembaga tersebut. Kemudian lanjut kepada etos. Etos berarti pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Etos berasal dari bahasa Yunani etos yang memberikan arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individual atau personality, tapi juga oleh kelompok, bahkan masyarakat banyak. Nah, dalam KBBI ini, Kamus Bahasa Indonesia, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Keyakinan kerja dalam arti pengertian yang luas adalah semua bentuk usaha yang dilakukan manusia. Dan manusia ini baik dalam hal materi, intelektual, dan fisik, maupun hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan maupun keakhiratan. Secara teknologi, etos ini mengalami perubahan yang makna yang luas. Digunakan dalam 3 pengertian berbeda, yakni satu, aturan umum cara hidup, tatanan atau perilaku, penyelidikan tentang jalan hidup, dan perangkat aturan tingkah laku. Jadi misalnya kalau dikaitkan dengan lembaga Primag ini tentang pandangannya kita masukin lembaga tersebut, kita menilai apa ilmu yang kita dapat dan dapat dari guru, dan kita masing-masing dari siswa tersebut bisa mengambil, karena tidak dapat dipungkiri masing-masing ilmu pengetahuan yang didapatkan dari siswa itu sama semua. Dan kemudian kita masuk saja kepada etis ya. Etis ini sama seperti etika ya teman-teman, yaitu timbul dari kebiasaan. Salah satu di mana dan bagaimana cabang sama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benarnya, salahnya, buruk, dan tanggung jawab. Nah, etis ini jadi kayak seperti itu ya teman-teman. Etis ini juga timbul dari kebiasaan, sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai itu kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etis ini mencakup analisis dan penerapan konsep tadi ya. Kemudian etika tadi ya. Jadi misalnya etis dalam lembaga tentang sopan santunnya, asal perilaku ya peraturan. Jadi hampir sama saja peraturan di kelas sama di kelasnya kursus, kelas sekolah sama kelas. Kemudian terakhir adalah permasalahan teknik yang keempatnya. Teknik ini atau rekayasa engineering adalah penerapan ilmu teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Nah, ini teknik ini saya suka karena teknik ini bagaimana sistematis sistem dari manusia tersebut ya, disesuaikan dengan pengetahuan dan pengalaman praktis yang dilakukan oleh desain objek atau proses yang berguna.
para praktisi teknik profesional disebut insinyur. Nah, teknik, jadi banyak teknisinya itu ya, langkah-langkah prosesnya. Ini terdapat sejarahnya, namun saya langsung saja menjelaskan kepada pengertiannya. Pengertian lainnya yaitu pengetahuan, kepandaian membuat sesuatu yang berkenaan dengan hasil industri, bangunan mesin. Nah, tidak hanya bangunan dan mesin, bisa juga teknik ini dalam hal lain, misalnya tadi kan dalam lembaga, yaitu teknik. Bagaimana cara ini ya, menyampaikan guru cara kepandaian dan sebagainya, membuat atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seni. Nah, kemudian metode atau sistem mengerjakan, nah itu sesuatu kayak semacam prosedur gitu ya teknik ini. Jadi dikaitkan dengan lembaga agama ini ya, masing-masing permasalahan tersebut mencakup ya, dan dari paradigma, etos, etis, dan teknis. Kemudian sekian dari penjelasan yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dalam hashtag Kalajaga Mendidik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.